Halo Sobat AdSense, salam pintar! Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsense.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal mengenai konsep dasar ekonomi. Kalian siap? Baik, Sobat AdSense, kita akan membahas soal yang pertama. Ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku unit ekonomi tertentu seperti produsen atau konsumen disebut sebagai A. Mikroekonomi, B. Makroekonomi, C. Kebanksentralan, D. Ekonomi deskriptif, serta yang E. Ekonomi positif. Oke. Pembagian ekonomi ya menurut Alfred dan Douglas itu bisa dibagi ke dalam 3 jenis ya. Oke. Pembagian ilmu ekonomi. Oke. Ya. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif ya. Nah, kalau ilmu ekonomi deskriptif ini menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Misalnya adalah penjelasan mengenai krisis moneter tahun 1998 ya. Ini masuk ke dalam jenis ilmu ekonomi deskriptif. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori. Nah, kalau ilmu ekonomi teori itu menjelaskan mengenai analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, ilmu ekonomi teori itu sendiri bisa dibagi ke dalam 2 macam ya. Yang pertama adalah ekonomi mikro atau mikroekonomi, dan yang kedua adalah ekonomi makro atau makroekonomi ya. Ini bisa dibagi ke dalam 2 macam. Yang pertama adalah ekonomi mikro dan yang kedua adalah ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro ya, ini menjelaskan mengenai perilaku produsen dan konsumen. Kalau ekonomi makro, ini menjelaskan perekonomian secara menyeluruh atau agregat. Atau menyeluruh. Jadi yang dilihat ini bukan jumlah atau kuantitasnya ya, tapi cakupan pembahasannya. Contohnya seperti
kenaikan harga beras se-Asia Tenggara. Nah, ini masuk ke dalam ekonomi mikro, bukan makro. Jadi walaupun luas ya, dan jumlah kuantitas negaranya ini banyak, satu wilayah Asia Tenggara, tapi yang dijelaskan hanyalah perilaku produsen dan konsumen, yakni menyebabkan kenaikan harga beras saja, maka disebutnya sebagai ekonomi mikro. Nah, misalnya ada lagi contoh, inflasi tahun 2017 Kabupaten Bogor. Nah, walaupun dia hanya satu kabupaten saja, tapi yang dibahas aspeknya banyak, keseluruhan harga barang yang membentuk inflasi. Jadi masuk ke dalam pembahasan ekonomi makro. Sekali lagi, pembagian mikro dan makro tergantung dari aspek yang dibahas dan aspek yang dijelaskan, bukan dari kuantitasnya atau besar kecilnya suatu wilayah. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, kalau terapan ini hubungannya sama kebijakan. Ya. Misalnya terjadi resesi tahun 2020. Nah, muncullah kebijakan misalnya dengan ekspansi fiskal atau ekspansi moneter. Nah, ini masuk ke dalam ilmu ekonomi terapan ya, karena hubungannya dengan kebijakan yang dikeluarkan akibat dari adanya fenomena ekonomi tertentu. Nah, selanjutnya selain pembagian ilmu ekonomi, ada juga yang namanya pembagian pernyataan ya. Pembagian pernyataan. Pernyataan ini bisa dibagi menjadi dua macam ya, yakni adalah pernyataan positif dan pernyataan normatif. Apa bedanya antara pernyataan positif dan pernyataan normatif? Kalau pernyataan positif ini sesuai dengan fakta ya, fakta dan teori. Jadi hukum permintaan, hukum penawaran, atau hukum-hukum yang lain dalam ekonomi ini masuk ke dalam ekonomi positif, gitu ya. Lalu misalkan ada statement yang mengatakan Indonesia tahun 2020 inflasi resesi sebesar 5% misalkan, minus 5%. Berarti ini masuk ke dalam pernyataan positif karena mengandung fakta dan data. Nah, kalau normatif ini ditandai dengan pendapat ya, atau asumsi seseorang. Makanya biasanya yang paling sering ya kita temukan ini ada kata seharusnya. Ketika resesi seharusnya pemerintah memberikan subsidi gitu. Ini masuk ke dalam pernyataan normatif karena dia menjelaskan pendapat seseorang gitu ya. Seharusnya, sebaiknya, selayaknya, seyogyanya, dan lain-lain ya. Oke, yang pasti membedakannya antara ini ya, kalau positif ini berkaitan dengan fakta dan teori, tapi kalau normatif berkaitan dengan pendapat seseorang. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanyakan dalam soal adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku unit ekonomi tertentu. Jadi hanya mempelajari tingkah laku produsen saja, atau konsumen, atau bahkan interaksi keduanya. Maka disebutnya apa? Ini sudah sangat jelas ya. Disebutnya adalah ekonomi mikro. Nih, menjelaskan perilaku produsen dan konsumen atau interaksi keduanya. Oke, sehingga jawaban untuk soal tersebut adalah yang A. Baik, Sobat Edson, kita akan membahas soal selanjutnya. Berikut ini adalah aspek atau fenomena yang dipelajari dalam makroekonomi, kecuali A. Inflasi, B. Pendapatan nasional, C. Pengangguran, D. Kemiskinan, serta yang E. Penentuan keseimbangan di pasar beras. Oke, pembagian ilmu ekonomi sekali lagi ya, menurut Alfred dan Douglas itu dibagi ke dalam 3 kategori ya. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang mana kalau ilmu ekonomi deskriptif ini menjelaskan mengenai penggambaran kondisi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Jadi mendeskripsikan kondisi yang sebenarnya. Misalnya kondisi ketika krisis moneter ya tahun 1998. Yang kedua adalah ilmu ekonomi teori.
Yang mana sesuai dengan judulnya ya, teori berarti yang menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, serta cara kerja sistem ekonomi. Yang mana untuk ilmu ekonomi teori itu dibagi ke dalam dua cakupan. Yang pertama adalah ekonomi mikro atau yang sering kita kenal sebagai mikroekonomi, dan yang kedua adalah ekonomi makro atau yang sering kita kenal dengan sebutan makroekonomi. Nah, kalau ekonomi mikro ini menjelaskan mengenai perilaku konsumen dan produsen atau interaksi keduanya. Kalau ekonomi makro ini menjelaskan perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat ya. Seperti contohnya penentuan harga di pasar beras gitu, atau penentuan harga di pasar cabai misalnya. Itu merupakan contoh dari ilmu ekonomi mikro. Kenapa? Karena hanya menjelaskan mengenai interaksi antara produsen dan konsumen, yakni penentuan harga keseimbangan di pasar atau penentuan jumlah keseimbangan di pasar. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ini adalah ilmu ekonomi terapan. Kalau ilmu ekonomi terapan itu condong ke dalam pengambilan kebijakan akibat adanya satu fenomena ekonomi tertentu gitu. Selanjutnya bagian pernyataan, ini ada pernyataan positif, ada pernyataan normatif. Perbedaannya adalah kalau positif ini hubungannya dengan fakta dan teori ya, fakta, data, dan teori gitu. Tapi kalau yang normatif ini cenderung lebih ke arah pendapat seseorang atau opini seseorang gitu ya. Jadi ditandainya biasanya seperti ada kata seharusnya, selayaknya, sebaiknya, seyogyanya, dan lain-lain. Oke, dalam soal ditanyakan adalah berikut ini adalah aspek atau fenomena yang dipelajari dalam makroekonomi, kecuali berarti yang tidak masuk dalam pembahasan perekonomian secara agregat atau menyeluruh ya. Yang A, inflasi. Apa sih inflasi? Kan gitu. Inflasi adalah fenomena kenaikan harga barang secara terus-menerus dan menyeluruh dalam periode waktu tertentu. Jadi yang naik tuh nggak cuma satu barang. Misalkan harga beras naik itu nggak bisa disebut inflasi. Yang namanya inflasi semuanya ikutan naik. Dan terus-menerus. Kalau cuma semuanya naik tapi cuma satu hari nggak bisa disebut sebagai inflasi. Gitu ya. Karena inflasi ini mencakup seluruh barang dan jasa, maka masuk ke dalam perekonomian secara agregat atau menyeluruh. Jadi, masuk ke dalam pembahasan ekonomi makro gitu. Jadi, kalau harga naik beras doang itu ekonomi mikro, tapi kalau semua barang itu ekonomi makro ya. Yang B, pendapatan nasional. Nah, yang namanya pendapatan nasional berarti menghitung pendapatan satu negara. Gitu ya, semuanya dihitung, semua sektor, mau sektor rumah tangga, swasta, pemerintah, bahkan luar negeri juga dihitung. Nah, karena mencakup seluruh sektor ya, perhitungan seluruh sektor ekonomi, maka bisa digolongkan ke dalam perekonomian secara agregat atau disebut sebagai ekonomi makro ya. Yang C, pengangguran. Nah, pengangguran ini merupakan aspek struktural yang dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya, adanya PHK kan membentuk pengangguran. Kenapa ada PHK? Oh, karena ada resesi. Kenapa ada resesi? Oh, karena pendapatan nasional turun. Nah, mereka saling bersangkut paut nih semuanya. Artinya, seluruh aspek ekonomi secara menyeluruh, secara agregat mereka saling berkaitan. Jadi pengangguran disebabkan oleh resesi. Resesi karena adanya pendapatan nasional yang turun. Itu masuk ke dalam ekonomi makro. Jelas ya? Selanjutnya kemiskinan. Ini juga sama ya. Kemiskinan merupakan aspek ekonomi yang ada sebabnya. Sebabnya ini ada seperti lingkarannya. Contohnya, kenapa ada kemiskinan? Oh, karena pendapatan yang rendah. Kenapa ada pendapatan yang rendah? Oh, karena pendidikannya rendah. Kenapa pendidikan rendah? Oh, karena memang tidak ada beasiswa atau kurangnya pemerataan pendidikan. Nah, karena mereka mencakup seluruh aspek toh, masuk ke dalam ekonomi makro, gitu ya. Lalu yang E, penentuan keseimbangan di pasar beras. Nah, karena cuma satu komoditas, beras saja, maka masuk ke dalam ekonomi mikro, gitu ya. Sekalipun nanti penentuan keseimbangan di pasar beras se-Asia Tenggara ini nggak mempengaruhi cakupannya, nggak mempengaruhi masuk ke dalam ekonomi mikro. Jadi jangan dilihat dari luas wilayahnya, tapi dilihat dari aspek yang diperhitungkan atau aspek yang dijelaskan. Sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan yang bukan aspek atau fenomena yang dipelajari dalam makroekonomi adalah yang E. Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal selanjutnya.
Berikut ini adalah jenis dari pernyataan ekonomi normatif, yaitu A. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2021 adalah 7%. B. Untuk mengatasi resesi tahun 2020, pemerintah mengambil langkah berupa kebijakan fiskal ekspansif berupa penurunan pajak bagi pelaku usaha. C. Pengangguran adalah permasalahan ekonomi yang seharusnya diatasi oleh pemerintah melalui pembukaan industri padat karya. D. Melalui penurunan suku bunga menjadi 3,25%, investasi menunjukkan peningkatan hingga mencapai 10 miliar rupiah. Serta yang E, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan dan pengangguran di wilayah Indonesia. Oke, nah ini berkaitan dengan pernyataan ekonomi normatif. Kalau kita perhatikan, pernyataan ekonomi itu bisa dibagi ke dalam dua jenis ya. Yang pertama adalah pernyataan positif, yang kedua adalah pernyataan normatif. Kalau pernyataan positif, ini menjelaskan mengenai kaitannya dengan fakta, data, dan teori. Jadi kalau ada perdebatan bisa dikembalikan ke teori, bisa dikembalikan ke data. Gitu ya. Dan kalau ekonomi normatif, ini cenderung lebih berkaitan dengan opini seseorang, dengan pendapat seseorang. Sehingga nggak heran, sering kita temukan pernyataan normatif itu ditandai dengan kata seharusnya, sebaiknya, selayaknya, seyogyanya, dan lain-lain. Gitu ya, jadi cukup bisa membedakan antara ekonomi normatif dan ekonomi positif. Gitu. Pernyataan ekonomi positif maksudnya ya, dan pernyataan ekonomi normatif. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Kita diminta untuk menggolongkan kira-kira dari A sampai E, mana opsi yang menjelaskan mengenai pernyataan ekonomi normatif. Berarti berkaitan dengan opini seseorang. Jadi nanti ditandai dengan seharusnya, selayaknya, seyogyanya, dan lain-lain. Gitu ya. Yang A, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2021 adalah 7%. Nah, ini kan berkaitan dengan data nih. Kalau ada apa-apa bisa dicek, benar nggak sih 7%? Nah, berarti termasuk ke dalam pernyataan ekonomi positif. Ya. Yang B, untuk mengatasi resesi tahun 2020, pemerintah mengambil langkah berupa kebijakan fiskal ekspansif, berupa penurunan pajak bagi pelaku usaha. Ini kok nggak ada data-datanya ya? Nah, tapi kita perlu tahu, oh ini berarti berupa pengambilan kebijakan akibat sesuatu fenomena yang terjadi. Kalau ada apa-apa, kalau ada perdebatan bisa dikembalikan ke data, bisa dikembalikan ke faktanya. Jadi untuk yang B jelas merupakan ekonomi positif ya. Jadi nggak harus selalu berkaitan dengan angka-angka, dengan data-data. Yang penting kalau ada perdebatan bisa dikembalikan ke fakta atau datanya. Bener nggak sih tahun 2020 pemerintah mengambil langkah berupa kebijakan fiskal ekspansif? Nah, berarti kan sudah jelas dia masuk ke dalam ekonomi positif ya. Yang C, pengangguran adalah permasalahan ekonomi yang seharusnya. Nah, langsung bisa kita kategorikan bahwa untuk yang C ini pasti merupakan pernyataan ekonomi normatif karena ditandai dengan kata seharusnya, ya. Yang D, melalui penurunan suku bunga menjadi 3,25%, investasi menunjukkan peningkatan hingga mencapai 10 miliar rupiah. Nah, ini jelas ya. Ada datanya, bisa dikembalikan ke fakta, merupakan contoh dari pernyataan ekonomi positif ya. Yang E, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan dan pengangguran di wilayah Indonesia. Nah, untuk yang E, adanya statement ini tuh bisa dikembalikan ke faktanya. Benar nggak sih? Karena COVID-19 itu kemiskinan meningkat, pengangguran juga meningkat. Nah, karena bisa dikembalikan ke fakta, maka masuk ke pernyataan positif, gitu ya. Oke, sehingga dalam soal tersebut, yang termasuk ke dalam jenis pernyataan ekonomi normatif adalah yang C. Sobat Adsan, demikian pembahasan soal mengenai konsep dasar ekonomi. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Adsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsan juga bisa mengunjungi adsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsan, salam pintar!